Selamat malam semua saudara dan saudariku, keluarga besar LPF yang saya rindukan. Sudah lama kita tidak jumpa setelah tahun 2023 terakhir. Kita jumpa kembali tahun 2024 ini. Ya, saya mulai sudah di bulan Maret, awal Maret. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya ingin membagikan satu tulisan rohani, yaitu warisan rohani dari Pastor Jacques OCD. Pastor Jacques OCD ini adalah seorang pahlawan di dalam baik dalam gereja maupun di dalam kehidupannya. Dia mengalami juga pembuangan, bahkan sempat dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz, dan di sana dia menguatkan banyak sekali orang-orang Kristen yang juga karena melindungi orang-orang Yahudi, lalu mereka juga ikut ditawan. Termasuk pastor ini adalah yang melindungi orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ditangkap atau dipersekusi oleh Hitler. Dalam tulisan yang berjudul Per Crucem ad Lucem ini, beliau memberikan wasiat rohani yang sungguh sangat indah yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Ada beberapa tahap di dalam PowerPoint saya dari slide yang diberikan itu saya bagi menjadi 4, yaitu tentang kisah awal hidupnya, bukan memperkenalkan secara historis kisahnya, tapi lebih pada riwayat kenapa dia sampai bisa menulis Per Crucem ad Lucem, permenungannya ini. Lalu yang kedua adalah wasiat rohaninya yang dia tulis, dia sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang ia bimbing secara spiritual, dan juga yang ketiga adalah pemaknaan baru tentang Per Crucem ad Lucem ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Saya mulai dari awal hidupnya. Next, Pak Simon. Dikatakan bahwa ketika dia merenungkan surat 1 Petrus bab 3 ayat 18-22, dia merenungkan bahwa Pastor Jacques ini menemukan satu teks yang ia renungkan, mengatakan bahwa orang yang dibaptis mengasihi Allah karena keberadaannya diarahkan kepada Allah melalui baptisan. Allah kemudian masuk jiwanya dan dengan penuh kasih tinggal di sana, tinggal di dalam orang itu. Surat 1 Petrus bab 3 ayat 18-22 ini ketika dia baca, dia menemukan bahwa pembaptisan itu adalah karya kasih Allah menurut sang pastor ini. Bahwa setiap orang yang dibaptis akan dipersatukan dengan Allah sendiri. Dipersatukan dengan cinta kasih Allah dan akan bersatu dengan Allah. Bersatunya manusia dengan Allah ini akan menghantar hidup seseorang pada kebenaran. Dan ini adalah terang yang dalam ensiklik Lumen Fide, bahwa terang itu berasal dari iman. Dan iman itu kita peroleh dari anugerah yang diberikan oleh gereja kepada semua yang menghendaki anugerah itu, yaitu yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka terang iman itu, iman kita itu seperti nyala lampu, obor atau nyala api yang menerangi di saat gelap gulita. Dan situasi gelap yang dialami oleh sang pastor dan dunia pada waktu itu adalah perang dunia, di mana banyak sekali korban yang berjatuhan, banyak sekali orang-orang yang mengalami penderitaan, banyak sekali bangsa-bangsa yang mengalami penindasan. Ini adalah sebuah kegelapan yang menurut Pastor Jacques ini hanya bisa dikalahkan, hanya bisa dilalui kalau orang mau bersatu dengan Allah. Dan pembaptisan inilah sebagai sarana manusia bisa bersatu dengan Allah. Next, Pak Simon. Bagian yang ketiga dalam warisan rohaninya, dia temukan di dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 21. Ini saya tulis sesuai dengan tulisannya, yaitu ditulis dalam bahasa Latin, qui facit veritatem venit ad lucem. Barang siapa melakukan kebenaran, ia datang kepada terang. Artinya bahwa pembaptisan, selain pembaptisan yang menghantar kepada Allah,
juga setiap orang yang menghendaki atau melakukan yang namanya kebenaran akan sampai pada Allah sendiri, yaitu terang itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Pastor Jacques ini, bahwa bangsa-bangsa lain dengan berbagai macam agama, dengan seluruh kepribadian, bahkan yang dikatakan ateis pun akan bisa berjumpa dengan Allah di dalam dirinya, bukan dari luar dirinya, di dalam dirinya, kalau dia sungguh-sungguh menanggapi apa yang namanya panggilan pada kebenaran. Jadi kalau orang melakukan kebenaran di dalam hidupnya, pasti dia bisa berjumpa dengan Allah, apapun agamanya, apapun kepercayaannya itu. Dan Yesus Kristus itu adalah kebenaran dalam iman kita. Kita memang tidak akan pernah menjadi benar 100%. Jangan berpikir bahwa setelah pembaptisan, pasca pembaptisan, kita langsung melakukan kebenaran setiap saat. Selalu ada noda, selalu ada ketidaksempurnaan. Namun Pastor Jacques mengingatkan bahwa terlepas dari keadaan yang tidak murni ini, kadang benar, kadang salah, kadang melakukan yang baik, kadang melakukan yang jahat, bahkan kadang kita kuat di dalam iman, kadang kita juga jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa kita masih bisa melakukan pekerjaan yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membuat kebenaran itu? Karena menurut sang pastor ini, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang selalu diarahkan pada yang benar. Melakukan apa yang benar itu adalah yang baik. Jadi bukan setiap hal yang kita anggap baik itu baik, tetapi kebenaran itu yang menjamin kebaikan. Jadi setiap orang yang melakukan kebenaran, perbuatannya itu pasti baik. Tetapi setiap orang yang mengatakan melakukan kebaikan, belum tentu apa yang dia lakukan itu benar. Jadi kita harus hati-hati dengan kualitas kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Pastor Jacques melanjutkan bahwa hanya ada satu cara, yaitu bekerja untuk mencapai tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi hanya ada satu cara supaya kita bisa melakukan yang baik itu, yaitu melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Atau sederhananya, kita mewujudkan apa yang menjadi panggilan kita di dunia ini sebagai manusia. Dan panggilan itu tidak lain adalah bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi kudus. Hac est voluntas Dei. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Bisa ditemukan dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 3. Kita itu biasanya berpikir bahwa sepertinya di dalam gereja itu ada dua kategori orang Kristen, yaitu orang Kristen yang memang dari lahir sudah diproteksi oleh Tuhan, sudah dipersiapkan oleh Tuhan, bahwa dia nanti akan menjadi orang kudus. Maka seluruh jalan hidupnya mengarahkan dia, membantu dia untuk menjadi orang kudus. Dan ada di pihak lain, sekelompok orang Kristen yang hanya puas dengan kehidupan kekristenan yang biasa-biasa saja. Artinya tidak didorong pada kekudusan. Pemaknaan baru dari kata-kata qui facit veritatem venit ad lucem, barang siapa yang melakukan kebenaran ia datang kepada terang, menjamin bahwa setiap orang Kristen itu dipanggil pada kekudusan. Jadi tidak ada pengelompokan atau klasifikasi atau kekhususan. Yang dikhususkan itu hanya Bunda Maria karena dia adalah Ibu Tuhan. Tetapi untuk semua orang Kristen itu selalu dipanggil pada yang namanya kekudusan. Bahkan panggilan universalitas dari manusia adalah panggilan menuju pada hidup yang baik, yaitu hidup yang kudus itu. Dan ditegaskan dalam pemaknaan baru oleh Pastor Jacques ini, hanya ada satu kategori, jadi bukan dua kategori, satu orang yang sudah ditentukan kudus, satu orang Kristen biasa-biasa, tetapi menurut Pastor Jacques hanya ada satu kategori orang Kristen
yaitu baptisan. Orang yang dibaptis. Semua orang yang dibaptis dipanggil untuk menjadi kudus. Karena mereka menerima benih kekudusan melalui pembaptisan itu. Jadi tadi saya katakan bahwa pembaptisan itu adalah sarana atau jalan untuk bisa berjumpa bahkan bersatu dengan Allah. Dan lebih lanjut lagi, Pastor Jacques dalam pemaknaan yang baru mengatakan bahwa di dalam pembaptisan itu kita menerima benih kekudusan. Jadi kita sudah memiliki benih seperti dalam perumpamaannya Yesus yang menaburkan benih itu di berbagai jenis kualitas tanah. Maka tugasnya sekarang adalah bagaimana kita mengolah tanah hati kita, mengolah tanah yang ada di dalam jiwa kita. Apakah tanah di dalam hati ini dipenuhi oleh kekhawatiran, hati yang keras, yang membatu sehingga tidak subur seperti tanah di pinggir jalan itu ya. Dalam perumpamaan penabur itu Yesus mengatakan benihnya ada yang jatuh di pinggir jalan, tanahnya keras, benihnya tidak bisa masuk ke dalam tanah. Sehingga akibatnya apa? Benih itu tetap di atas dan burung-burung datang memakan benih itu. Lalu ada lagi yang jatuh di semak duri. Ya, tanahnya itu memang subur, dia tumbuh. Tetapi karena kekhawatiran, maka benihnya itu mati. Ya, tumbuhannya itu mati. Setelah tumbuh, dia mati. Tidak menghasilkan buah. Itu adalah kiasan bagaimana kita diberikan tanggung jawab sebenarnya ketika menerima baptisan itu bukan hanya pasrah dengan benih yang Tuhan sudah berikan itu tanpa mengusahakannya, tapi kita perlu mengusahakan tempat hati kita, hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang tidak terbagi. Saya selalu ingat dalam kata-kata Mazmur, pertanyaan dalam satu Mazmur, saya lupa, Mazmur 62 kalau tidak salah, jika mengatakan bahwa siapakah yang boleh mendaki gunung Tuhan? Dan selanjutnya dijawab, yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak bersumpah palsu. Itu artinya orang benar yang bisa mendaki gunung Tuhan. Orang yang memiliki hati yang baik yang bisa mendaki gunung Tuhan. Orang yang bebas dari kejahatan, yang tidak berbuat jahat, yang bisa sampai ke gunung Tuhan, artinya bisa berjumpa dengan Allah Yakub tadi, berjumpa dengan Allah sendiri. Apakah Anda ingin tahu apa yang menjadi penghalang terbesar dari kekudusan? Jadi setelah kita menerima benih kekudusan tadi, lalu kita berusaha untuk mengolahnya, ada tantangan sebenarnya yang menjadi hambatan di mana orang susah untuk mengusahakan yang namanya kekudusan tadi ya. Untuk bisa menjadi kudus itu kadang menjadi hal yang berat. Bahkan di antara kita mungkin berpikir kekudusan itu sebuah fantasi atau angan-angan karena selalu jatuh dalam dosa. Hari ini mengaku dosa, esok berdosa lagi. Atau bahkan sore mengaku dosa, malam sudah mungkin berbuat dosa lagi. Jadi itulah dinamika kehidupan ya. Itu adalah proses dari diri manusia, setiap manusia diajak untuk berproses dengan kelemahannya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memanggil orang benar. Tuhan selalu menghendaki orang berdosa untuk bertobat. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Dan kita ini adalah salah satunya, ya, orang dari sekian banyak orang yang sakit, yang mau berjumpa dengan Tuhan, yang mau disembuhkan. Maka mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi penghalang di dalam diri kita. Next, Pak Simon. Dikatakan bahwa sebenarnya yang menjadi penghalang itu adalah sikap pengecut yang memilih hidup sesuai dengan yang memilih hidup bertolak belakang dengan cita-cita kekudusan. Yaitu dalam memilih hidup kekudusan itu kita menjadi seorang pengecut atau takut. Takut apa? Takut menderita. Takut apa? Takut gagal. Takut apa kita? Takut tidak dihormati dan takut untuk menerima penghinaan. Maka di awal nasihat rohani dari Pater Jacques ini sangat bagus. Untuk sampai pada terang harus melalui sebuah salib. Sikap pengecut itu artinya kita menolak salib.
Padahal Yesus sendiri mengajak kita untuk memikul salib. Sikap pengecut dalam hal menata hidup kita, menahan nafsu, membungkam keinginan buruk, menolak godaan rahasia. Jadi godaan di dalam hati yang merahasiakan kejahatan, ya, merahasiakan hal-hal yang tidak baik, itu kita kadang pengecut untuk mengatakan tidak. Jadi kita berkomplot, kita bekerja sama dalam kejahatan demi mencapai sebuah keuntungan pribadi tentunya, supaya jangan dikatakan sok suci, supaya jangan dikatakan bahwa dia ini munafik dan lain sebagainya. Kita takut untuk bersikap benar tadi. Itu sikap pengecut, ya. Next, Pak Simon. Sedangkan kekudusan itu adalah kebalikan dari sikap kepengecutan tadi, ya. Sikap takut tadi. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang energik, justru orang-orang yang gagah berani, kuat. Orang-orang yang selalu berusaha untuk mengalahkan diri mereka sendiri untuk mencapai Tuhan. Jadi kalau kita lihat orang-orang kudus, kisah hidupnya, misalnya paling dekat dengan kita, ya, Santa Teresa dari Kalkuta. Bagaimana perjuangan hidupnya untuk menggapai kekudusan? Luar biasa. Ya, penyangkalan dirinya, dia melepaskan kenyamanannya, lalu mengikuti suara batinnya yang merawat orang-orang miskin, dan sampai akhirnya menjadi misionaris cinta kasih tadi. Itu adalah suatu gerakan roh yang luar biasa, yang kalau kita tidak pernah mengikuti gerakan itu, maka kita kembali tidak akan pernah menjadi kudus. Tadi ditegaskan bahwa orang kudus itu orang yang energik sebenarnya, ya, memiliki energi untuk melawan kehendaknya sendiri. Bukan orang yang banyak berteori tentang hidup kudus, tentang aturan-aturan, tapi orang yang secara sederhana mempraktekkan jalan kekudusan itu secara berkesinambungan atau secara konsisten, seperti Santa Teresa kanak-kanak Yesus melalui jalan kecilnya. Hal kecil, tetapi dia lakukan secara konsisten, bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu untuk menyenangkan hati Allah. Dan dia tidak mau menyakiti hati Yesus dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Yesus atau dosa itu sendiri. Bagaimana kita menjadi orang-orang kudus? Next. Dikatakan tadi, qui facit veritatem venit ad lucem, barang siapa melakukan kebenaran ia datang kepada terang. Lalu dilanjutkan lagi, si quis vult venire post me, abneget seme tipsum, et tolat lucem suam et sequatur me. Setiap orang yang mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya. Jadi datang kepada terang itu bukan hanya datang, artinya kita hanya pergi untuk berdoa, tetapi ada sikap batin yang berbalik dari kehendak yang jahat. Misalnya seperti bacaan kemarin tentang anak yang hilang, ya, atau bapak yang murah hati, tergantung perspektifnya. Lihat dari sisi bapak yang maha murah ataukah anak yang bertobat tadi, ya. Ada suatu gerakan untuk menyangkal diri, ya. Ini hal fundamental yang sangat penting kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti jalan pertobatan. Jalan pertobatan sebenarnya juga adalah jalan pengudusan. Jadi tidak sesuatu yang fantastis atau tidak sesuatu yang sangat jauh dari kita. Sebenarnya hal-hal ini sangat dekat dengan realitas hidup kita. Ketika saya bisa memilih tidak melampiaskan amarah saya kepada orang yang bersalah, itu kita sudah satu tahap lebih maju. Atau misalnya ketika hati saya mengatakan saya marah dan tidak mau memaafkan, tapi pada saat itu saya mau mengatakan saya harus memaafkan. Karena kalau saya tidak memaafkan, maka saya juga tidak akan dimaafkan. Kesadaran ini menghantar kita pada satu tahap kepada kebenaran, satu tahap untuk lebih dekat dengan Yesus. Maka dikatakan
oleh Pastor Jacques yang mengutip dari Matius bab 16 ayat 24 tadi, setiap orang yang mau mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa melakukan kebenaran, ia pasti datang kepada aku. Maka inti dari kekudusan adalah melakukan tugas kita setiap saat, yaitu berkata ya pada Tuhan atau pada kehendak Tuhan. Ini adalah tugas kita. Kalau kita sungguh mau mengikuti jalan rohani ini, mengikuti nasihat rohani ini, kita diajak untuk selalu berkata ya, seperti Maria. Maria selalu mengatakan ya kepada keputusan Allah. Pertanyaannya, apakah saudara dan saudariku yang terkasih selalu bisa mengatakan ya pada keputusan Allah? Ataukah masih ada kata kalau atau jika, bagaimana nanti? Nah, kata-kata ini sebenarnya akan menghantar kita pada sikap kepengecutan tadi ya. Sikap pengecut untuk menggapai kekudusan. Tidak memiliki energi untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan berbicara kepada kita melalui peraturan, melalui pekerjaan, melalui segala sesuatu yang terjadi pada kita. Maka selalu kita diajak untuk mengatakan ya. Di dalam hidup keluarga pasti ada aturan. Di dalam gereja ada aturan. Kalau kita selalu mengatakan ya pada jalan yang benar, pada aturan yang benar, sebenarnya di sanalah kita satu tahap lebih maju untuk menggapai kekudusan. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Itu dikutip dari Yohanes bab 14 ayat 23. Karena kita membawa Allah di dalam diri kita melalui perbuatan kebenaran tadi, melalui kasih karunia pembaptisan, maka Allah hidup di dalam kita. Itu adalah situasi yang namanya hidup di dalam rahmat. Kebalikannya, ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita tidak tinggal di dalam Allah dan Allah juga tidak hidup di dalam kita. Karena yang hidup di dalam kita adalah kehendak kita sendiri. Kehendak akan dosa, kehendak akan kejahatan kita. Sehingga jalan kita akan menuju pada kebinasaan. Ingat, bisa dilihat dalam Mazmur bab 1 ayat 1 sampai 6, teristimewa ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Dan ini yang sering kita katakan bahwa kita masuk dalam pencobaan. Kita dicobai. Ya, jangan masukkan kami dalam pencobaan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Sekali lagi, yang mencobai manusia adalah kehendaknya sendiri. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kehendak yang jahat, keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah, ketika diaktualisasikan atau dibuat, dikerjakan, menjadilah dosa tadi. Pekerjaan yang terus-menerus dalam menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Misalnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab. Menjadi seorang bapak yang baik, yang bertanggung jawab. Itu membawa kita pada kekudusan. Jadi jalan kekudusan ini jangan dipikir sesuatu yang jauh dari kita sekali lagi. Tetapi sesuatu yang sebenarnya itu kehidupan harian kita, tugas harian kita yang tidak membutuhkan pemikiran yang aneh-aneh. Tetapi secara sederhana, secara konsisten kita diajak untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh cinta kasih. Jadi terima kasih, hanya ini saja yang bisa saya bagikan ya bersama dengan warisan rohani Pastor Jacques ini. Memang kelihatannya sederhana, tetapi ketika saya merenungkan kembali, kelihatannya juga sulit kadang untuk kita lakukan karena kita ini selalu menginginkan hal-hal yang bertolak belakang kadang dengan kehendak Allah. Sesuai dengan situasi yang kita hadapi, kita hidupi saat ini dan juga esok, lusa selanjutnya terkadang memaksa kita untuk berada dalam pilihan yang sulit untuk menentukan setia, konsisten dengan tanggung jawab, atau melakukan hal lain. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan
kepada Ibu Linawati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Bona atas pengajaran yang sangat indah dan sangat mendalam pada malam hari ini. Izinkan saya untuk merangkum sedikit pengajaran Pastor Bona tadi, bahwa sarana bersatu dengan Allah bisa kita capai melalui pembaptisan. Dengan pembaptisan, kita menerima benih-benih kekudusan. Oleh karena itu, sebagai umat Katolik, kita hendaknya diajak untuk melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran dengan cara melakukan pekerjaan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk melalui terang, kita diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus mau memikul salib kita. Kekudusan berarti bukan orang yang pengecut. Kekudusan berarti orang yang energik, gagah berani, kuat, dan mengalahkan diri sendiri untuk mencapai Tuhan. Kita mau untuk melepaskan kenyamanan. Untuk menjadi kudus, setiap orang hendaknya mau mengikuti Yesus. Ada sikap batin yang berbalik dari pikiran yang jahat dan mau menyangkal diri. Melakukan kekudusan juga bisa dilakukan dengan melakukan tugas kita sehari-hari. Pekerjaan-pekerjaan kecil kita yang dilakukan setiap hari dilakukan dengan penuh cinta kasih. Sekian Pastor Bona atas pengajaran Pastor Bona tadi. Untuk Bapak Ibu dipersilahkan.